يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 218, 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 12 November 2021 Masehi, dengan judul Layanan Kesehatan, Hak Rakyat Bukan Dagangan Pejabat. Terbongkarnya pejabat negara dalam bisnis layanan tes kesehatan PCR tentu sangat memalukan dan memilukan. Bagaimana tidak? Selama pandemi, rakyat sudah sangat susah. Banyak yang kesulitan secara ekonomi. Tapi saat yang sama, untuk berbagai keperluan, rakyat berkali-kali harus melakukan tes kesehatan yang tidak gratis. Mereka harus membayar, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Pada awal pandemi, layanan tes PCR mencapai jutaan rupiah. Kini setelah banyak diprotes, harganya turun ke kisaran ratusan ribu rupiah. Itu pun masih dianggap mahal. Sebagian kalangan menyebut tes PCR bisa hanya puluhan ribu rupiah saja. Yang pasti, berapapun harganya, sudah seharusnya semua itu ditanggung negara. Artinya, rakyat seharusnya bisa memperoleh layanan kesehatan termasuk tes PCR secara gratis. Namun yang terjadi tidak demikian. Rakyat harus membayar mahal layanan tes PCR, bukan kepada negara, tetapi kepada pihak swasta. Ironinya, sebagian perusahaan swasta penyedia layanan kesehatan tes PCR itu dimiliki oleh segelintir pejabat negara. Mereka yang membuat kebijakan, mereka juga yang jualan dan menikmati cuan besar-besaran. Tentu semua itu adalah hasil dari merampok uang rakyat dengan memanfaatkan kebijakan wajib tes PCR yang mereka buat sendiri. Sangat tidak bermoral. Nikmat kesehatan. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada manusia adalah kesehatan. Betapa besarnya nikmat kesehatan dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Siapa saja di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, dan punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu Islam memerintahkan kaum muslim untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai seorang muslim mengabaikan kesehatan walaupun dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat Abdullah bin Amr bin As yang beribadah terus-menerus. "Sungguh, jika kamu melakukan hal itu terus-menerus, maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya. Keluargamu juga punya hak, karena itu berpuasalah dan berbukalah. Bangunlah untuk sholat malam dan tidurlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslim juga diperintahkan untuk menghindari wabah penyakit. Nabi SAW bersabda, "Larilah dari wabah penyakit kusta seperti engkau lari dari singa." Hadis riwayat Muslim. Jika sakit, kaum muslim diperintahkan untuk berobat. Nabi SAW bersabda, "Sungguh Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dia telah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram." Hadis riwayat Abu Dawud. Bisnis kesehatan. Pada faktanya, rakyat membutuhkan peran negara untuk menjaga kesehatan dan pengobatan. Apalagi pada masa wabah. Pelayanan kesehatan secara menyeluruh, semisal tes COVID-19 dan perawatan, serta jaminan hidup tidak mungkin dapat dipenuhi warga secara mandiri. Negara harusnya hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan perlindungan kepada rakyatnya. Namun, dalam sistem kapitalisme, kesehatan dan nyawa manusia justru menjadi komoditi bisnis. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini misalnya, negara terbukti membiarkan para pengusaha berlomba-lomba mengambil keuntungan besar dari bisnis di bidang kesehatan. Ironisnya, bisnis layanan kesehatan berupa tes PCR sebagian dipegang oleh perusahaan milik pejabat negara. Yang lebih ironis,
layanan tes PCR di tanah air pernah mencapai 2 juta rupiah, jauh di atas harga pokok produksi. Padahal sebagai perbandingan, di Tokyo Haneda, tes PCR adalah $17 atau sekitar 241.000 rupiah. Di Mumbai lebih murah lagi, tes PCR $8 atau hanya sekitar 113.000 rupiah. Belakangan, Aiman Wicaksono, seorang jurnalis melakukan investigasi terhadap biaya tes PCR. Ternyata ia menemukan harganya bisa hanya 10.000 rupiah saja. Sungguh keterlaluan. Karena itu ICW memperkirakan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa mencapai lebih dari 10 triliun rupiah, yang makin membuat geram dan marah. Tak ada sanksi hukum apapun terhadap para pejabat negara dan koleganya yang membisniskan layanan kesehatan ini. Padahal terlihat jelas mereka telah melakukan penyimpangan kekuasaan. Kewajiban negara. Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kewajiban negara. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah satu tanggung jawab pemimpin negara adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma alias gratis. Dalilnya adalah kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam posisi beliau sebagai kepala negara, yang pernah mengirim dokter gratis untuk mengobati salah satu warganya, yakni Ubay bin Ka'ab yang sedang sakit. Diriwayatkan, ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang dokter dari Mukokis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, serombongan orang dari kabilah Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Kuba. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kebijakan ini pun dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, perhatian negara Islam pada layanan kesehatan, pengobatan, juga riset kesehatan dan obat-obatan semakin pesat. Misalnya sekitar tahun 1000 Masehi, Ammar ibnu Ali al-Mausili menemukan jarum hipodermik. Dengan itu ia dapat melakukan operasi bedah katarak pada mata. Ada pula Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, ia dianggap bapak ilmu bedah modern. Pasalnya ia menemukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bidang pembedahan, termasuk plester dan 200 alat bedah. Sepanjang sejarahnya, Khilafah Islam juga membangun banyak rumah sakit yang berkualitas untuk melayani rakyat secara gratis. Rumah sakit pertama dalam peradaban Islam dibangun atas permintaan Khalifah Al-Walid, yaitu pada 705-715 Masehi pada era Khilafah Bani Umayyah. Pada masa berikutnya beragam rumah sakit di berbagai kota dibangun dengan fasilitas yang bermutu, bahkan sebagian dilengkapi sekolah kedokteran dan perpustakaan yang lengkap. Untuk melayani warga di pedalaman, para khalifah membangun rumah sakit keliling. Ini terjadi seperti pada masa Sultan Mahmud, yaitu antara tahun 511 sampai 525 Hijriah. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki 4 sifat. Pertama, universal, artinya tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian pelayanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon seperti halnya JKN atau BPJS. Negara menanggung semua biaya pengobatan warganya. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana sangat besar. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga dari sumber-sumber lain seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyur, pengelolaan harta milik negara, dan sebagainya. Semua itu lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai, berkualitas, dan gratis untuk seluruh rakyat. Karena itu haram membisniskan layanan kesehatan, apalagi dilakukan oleh para pejabat negara dengan memanfaatkan jabatannya. Islam melarang keras pemimpin atau pejabat negara menipu rakyat untuk kepentingan bisnis mereka.
Sebabnya seharusnya pejabat negara menjadi pelayan rakyat, bukan malah mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi. Syariah Islam tegas melarang para pejabat negara dan kerabatnya berbisnis ketika mereka menjadi penguasa. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah merampas kambing-kambing harta perniagaan milik putranya Abdullah karena digembalakan di padang rumput milik Baitul Mal. Hewan-hewan itu lalu dijual, lalu sebagian hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal. Khalifah Umar menilai itu sebagai tindakan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Semua itu tentu merupakan tuntutan sekaligus tuntunan syariah Islam. Karena itu penerapan seluruh syariah Islam, termasuk di bidang layanan kesehatan, adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi SAW, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.